Nah, guys, aku lagi cari game nih guys. Game apa ya? Aku bingung guys. Aku paling populer guys. Ada yang 8.000 di 0 rupiah. Apa ini guys? Ayo kita lihat guys. Ada duanya guys. Kalian apa di 3 guys? Kalian gratis mungkin guys. RPG ya. Simulator. Aku gak suka simulator guys. Cucu Charles. Yang cucu Charles itu bisa di HP sih. Ini juga nah tapi gini guys, gitu guys, gitu lah guys. Tapi aku cari nih guys. Ini kita ke sini. Ada yang lebih murah, tapi tadi itu lebih premium. Dari 6.000 jadi 1.000 itu masih dikit. Gini dong 8.000 gratis. Kategori itu itu dong. Guys, RPG guys, juga baru dan populer itu ya guys. RPG ini tapi kalau ini simulasi aja guys. Soal simulasi itu ini simulasi game simulasi ini. Kalau papan catur gak ada ya. Trivia teka-teki. Aduh. Ini teka-teki ya. Jangan teka-teki terpopuler. Dan itu ya alulin ya. Lihat kita lah jago. Tahu aku anu itu, tapi aku lihat kita. Kalau bosnya boleh. Nah guys, kita lihat yang lain aja mungkin ya. Apa ya? Sini. Mau tahu ini guys. Nah, full album offline. Sini Spotify full ya. Full. Freddy Fazbear gak ada nih. Freddy Fazbear. Pedi ada kita pedi ya. Freddy ya. Freddy Fish. Apa nih? Fish. Nih guys, game gratis dari Oke, download ada 100.000 lebih guys. Terpercaya. Freddy segala hadir. Itu guys. Nafnya ini segala hadir. Tapi yang ini memang udah hadir. Sumpah. Terinstall. Udah download aku itu terinstall juga. PS7 pengen ngajar. Studi 1M 500 juta. Kayaknya lebih banyak 1M deh. What the hell? Game ini untuk HP kentang ya guys. Game kentang gak usah kita. Oke. Apa ya? Game guys. Ada game namanya solar. Ini nanti bisa kita buat sih. Tinggal nanti aja lah kepikiran aku juga. Aplikasi aku cari aplikasi juga sih. Paling populer kan tampil jam. Oke, itu tampilan jam ya. Populer. Kalau tanpa apa-apa. Yang populer itu Roblox, nomor 2-nya FF, 3-nya itu Block Crazy Roblox Live.
data terbaru pelengkap serupa menunjukkan bahwa aplikasi mungkin berhenti berfungsi di perangkap Anda. Tuh ya, aku gitu. Nah, mobil gak apa-apa, mobil Legend. Monton gak tuh, Muntun ya ini. Mobil Legends juga. Ini kayak Muntun yang pembelian dalam APL. Muntun itu data baru yang 3 game di HP. Ini game paling populer ya. Udah kita baca Sakura Star Simulator, memang gitulah, harus sama ini juga seru ya, cangkil ya. Aku ada rencana deh. Sini aku tahu rencananya apa kan? Permain kucing berbicara. Talking Anyel. Ya, aku suka ini kayak gini, tapi talking ini bukan talking versi horor. Ketemu nih guys, ketemu ada yang terlalir horor gini sih, memang harus horor kayak gini nih talkingnya. Setiap pasti ngeli deh pokoknya. Versi Tom, nah suka yang Tom gini nih, Tom horor. Tom banyak. Nah talking itu talking bendo aku suka nih. Jadi mungkin nanti aja. Ngapa? Buset, yang ini gak horor sama sekali, kayak filmnya, sumpah. Udahlah, kita kalau bisa nih gas aja di perangkap. Ya situ aja. Kita kembali ke YouTube Sorte. Oke, bye-bye. Inilah alasan kenapa nggak akan pernah ada Rocks di Sebek. Kedua, karena semua bajak laut besar dalam sejarah sebenarnya mengejar sesuatu yang masih manusiawi. Pak Kumis Ireng mengejar kebenaran dunia. Bewok Putih hanya ingin keluarga. Luffy menginginkan kebebasan. Bahkan bajak laut paling brutal sekalipun masih punya mimpi yang bisa kita pahami. Tapi Rocks di Sebek berbeda. Pria ini tidak mengejar harta, tidak mengejar petualangan, bahkan bukan sekedar tahta raja bajak laut. Dia mengincar sesuatu yang jauh lebih gila. Dia mengincar dunia itu sendiri. Dan bagian paling mengerikannya adalah dia berhasil membuat monster-monster terkuat di lautan mengikutinya. Om Yakuza yang bukan dari Kediri, Siti Linlin, ibu-ibu FB Pro, Bewok Putih, pemilik yayasan anak yatim, dan Shiki, si rambut jablay. Bayangkan seberapa besarnya ambisi seseorang sampai para monster dengan ego sebesar itu rela berada di kapal yang sama. Dan mereka bukan dipersatukan oleh persahabatan. Mereka bukan kru impian yang kaya diimpikan Luffy. Mereka tetap bersama karena visi Sebek terlalu besar untuk diabaikan. Itulah kenapa God Valley menjadi titik paling penting dalam sejarah. Karena untuk menghentikan satu orang ini dibutuhkan Roger dan Garp sekaligus. Calon raja bajak laut dan pahlawan angkatan laut terpaksa bekerja sama demi menjatuhkan satu manusia. Tapi yang benar-benar membuat Sebek berbeda sebenarnya sederhana. Roger ingin memahami dunia, Luffy ingin bebas di dalamnya. Tapi Sebek melihat para penguasa dunia yang bersembunyi di balik tahta kosong. Lalu dia berkata, "Kenapa kalian yang berada di atas?" Sebek bukan sekedar melawan sistem, tapi dia ingin merebut posisi para dewa. Dan mungkin itulah alasan kenapa pemerintah dunia begitu takut padanya. Karena Sebek membuktikan satu hal yang tidak boleh diketahui siapapun, bahwa
하나도 안 보여, 하나도 안 보여. 그러면은 이거 벗고. 아니 어떻게 알았지? 자, 몸둘바를 맛있게 먹을게요. Lactogro, dukung pencernaan sehat si kecil. Pilih Lactogro. Today, I'm building a secret trampoline park in my sister's house. This is Lexi's new house, and it came with a trampoline. And even though we loved it so much, she got rid of it. What do we do now? So we decided to transform her house into a secret trampoline park. While she's with other YouTubers getting advice for her new house, we're gonna be building a secret trampoline park before she gets home at the end. Woi, kita orang apa di teser di teser? Teser kaya woi, diam woi. Apa banyak terbakar? Anomali apa? Normal ini. Apa barang lagi apa? Hah? Teser. Nih, set. Kau. Apa barang lagi apa? Hah? Teser. Tunggu. Nih. Katanya I feel strength. Oh, Feelingku berdua. What? Ambil ini. Oke. Woi. Inilah alasan kenapa nggak akan pernah ada Rocks di Sebek kedua. Karena semua bajak laut besar Di hari pertama sekolahnya, semua murid langsung mengira Kitano adalah seorang preman, hanya karena wajahnya yang terlihat sangat menyeramkan. Bahkan guru sampai gemetar saat memanggil namanya, sementara seluruh kelas terlalu takut untuk bernapas. Kitano mencoba tersenyum ramah, tetapi justru membuat semua orang semakin ketakutan. Kabar tentang murid baru itu langsung menyebar ke seluruh sekolah. Kuroda, siswa paling berkuasa di sekolah, memutuskan untuk memberi pelajaran kepada Kitano. Saat jam makan siang, setiap gerakan Kitano membuat teman-teman sekelasnya tersentak. Merasa tidak nyaman, Kitano memilih pergi. Begitu Kitano keluar, seluruh kelas lega. Namun tanpa mereka sadari, Kitano berdiri di balik pintu dan mendengar semuanya. Tak lama kemudian Kuroda bersama anak buahnya datang mencari Kitano. Saat Kitano berbalik, Kuroda langsung membeku. Ia hanya sempat berkata, salah kelas, lalu kabur. Di markasnya, Kuroda memperingatkan anak buahnya agar jangan pernah mencari masalah dengan Kitano karena ia yakin Kitano bukan orang biasa. Sementara itu, Kitano sedang memungut sampah di sekolah. Ia melihat pohon tumbang akibat topan lalu mencoba memindahkannya. Saat mengangkat batang pohon yang besar, Kuroda dan kelompoknya melihatnya dan mengira Kitano sedang bersiap menghabisi seseorang. Padahal Kitano hanya kehilangan keseimbangan karena batang pohon itu terlalu berat hingga tersandung ke arah Kuroda. Kuroda langsung menangis sambil memohon ampun. Sejak saat itu, Kitano tanpa sengaja dianggap sebagai penguasa terkuat di sekolah. Semua siswa semakin takut kepadanya, bahkan para guru enggan menatapnya. Padahal Kitano hanya belajar seperti biasa. Setiap bel berbunyi, ia selalu keluar kelas agar teman-temannya merasa lebih tenang. Suatu hari, seorang murid berambut pirang bernama Yuji kembali setelah diskors karena menyerang seorang guru. Ia langsung mengalahkan kelompok Kuroda dan mengira dirinya kini menjadi penguasa sekolah. Namun Kuroda mengatakan bahwa semua geng sudah dikuasai murid pindahan bernama Kitano. Yuji pun mendatangi kelas Kitano. Melihat semua murid ketakutan, ia mengira mereka takut padanya, padahal mereka sedang menunggu Kitano datang. Yuji duduk di kursi Kitano. Seorang siswi mencoba memperingatkannya, tetapi saat itu juga Kitano masuk. Kitano melihat kursinya ditempati, namun terlalu canggung untuk menegur. Begitu Yuji menoleh dan melihat wajah Kitano, ia langsung kabur hingga tasnya tertinggal. Kitano mengira semua itu karena wajahnya, lalu mengejar Yuji untuk meminta maaf. Namun teman-teman sekelasnya mengira Kitano sedang mengejar mangsanya.
Di luar kelas, Yuji panik dan mengeluarkan pisau untuk menyerang. Kitano justru mengira Yuji hendak melukai dirinya sendiri, sehingga ia berlari menghentikannya. Dalam kepanikan, Yuji tanpa sengaja menggores wajah Kitano. Meski begitu, Kitano tidak marah. Ia menancapkan pisau itu ke batang pohon, lalu memeriksa tangan Yuji. Di hari pertama sekolahnya, semua murid langsung mengira Kitano adalah seorang preman, hanya karena wajahnya yang terlihat sangat menyeramkan. Bahkan guru sampai gemetar saat memanggil namanya, sementara seluruh kelas terlalu takut untuk bernapas. Wake up, wake up, wake. Ibu, kenapa kita harus... Something is coming in 3 days. What?